Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot. Biasa dipilih kartumu. Teman-teman, aku hari ini mau bacain temanya apakah dengan kita bersama itu akan menciptakan sebuah kebahagiaan? Apakah aku akan bahagia? Apakah dengan kita bersama aku akan bahagia? Kalau kita bersama itu mungkin maksudnya adalah dengan kamu dan pacarmu yang sekarang, ya, atau mungkin kamu lagi dekat dengan seseorang, atau dijodohkan dengan seseorang, atau dita'arufkan dengan seseorang. Apakah memang suatu hari nanti kamu bisa bahagia? Atau istilah kasarnya apa? Mantan mau datang, mantan minta balik gitulah ya, maksudnya apakah itu bisa membuat kamu bahagia gitu? Oke, aku akan mulai seperti biasa. Aku tidak mau terlalu berkepanjangan, tapi aku akan mulai bacain. Tapi teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya, teng 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 teng. Oke, aku akan mulai kocok kartu aku dulu. Oke, aku akan kocok kartu aku. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, aku akan pilih kartu aku. Sekali lagi temanya, apakah dengan kita bersama aku akan bahagia? Nggak kuat temanya. Oke, ini nomor 1. Apakah kita akan bahagia? Kadang kalau orang bicarakan, kadang sebuah kebahagiaan itu tidak bisa diukir dengan punten ya materi ya, tapi kadang kita sebagai makhluk hidup, makhluk ciptaan Tuhan, secara tidak langsung kita juga butuh materi. Jadi kita lihat kebahagiaan yang kita dapatkan dengan kita menjalani dengan seseorang itu, apakah benar-benar membuat kita bahagia atau tidak. Oke. Nah, sudah. Sebentar, aku akan ini dulu. 1 kelawing, bacan, 2, 3, dan 4. Oke, teman-teman silakan dipilih 20 detik dari sekarang. Tapi ingat satukan frekuensi kita ya, nomor 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan 20 detik dimulai dari sekarang. Sudah apa belum? Sudah apa belum? Oke, aku tungguin 5 detik. Oke, sudah. Nah, aku akan mulai bacain dari kartu aku nomor 1. Jadi temanya itu adalah kalau kita bersama, apakah aku akan bahagia? Itu aku akan lihat dari kartu aku nomor 1. Wow. Ada kartu sakit hati. Secara tidak langsung dia menyembuhkan luka hatimu. Walaupun awal dari kalian kenal, kalian dekat, itu seperti belum ada komitmen. Dia menyembuhkan luka hatimu. Dan aku juga lihat dari kartu aku juga, secara tidak langsung dia ini juga secara tidak langsung dia ini juga, kalau aku lihat dari kartu aku, seperti ada indikasi dia itu niat banget ya untuk ibarat kata serius sama kamu. Serius itu dalam arti adalah ibarat kata dia niat banget untuk ngejalanin sama kamu. Kalau aku lihat dari kartu aku, dan aku juga lihat dari gambar kartu aku, apakah suatu hari nanti kita akan bahagia? Jujur aku lihat bahagia. Kenapa aku berani bilang bahagia? Walaupun dibalik itu semua dialah yang membantu menyembuhkan luka kamu. Begitupun sebaliknya, mungkin kamu juga yang membantu menyembuhkan luka hatinya dia. Karena yang aku lihat dari kartu aku untuk kedepannya, apakah kamu bahagia? Atau istilah kasarnya, apakah aku bahagia dengan kita bersama? Ya, karena aku lihat dari kartu aku, dia tipe yang pekerja keras, disiplin, dan istilah kasarnya berlimpah harta, hidup yang kaya hasil disiplin dan bekerja kerasnya dia. Jadi kalau aku lihat dari kartu aku, insya Allah dia bisa memberikan rasa tanggung jawabnya dia terhadap
terhadap dirimu. Dan aku juga lihat walaupun awal-awalnya kelihatan hubungan kalian itu seperti tidak ada komitmen, tapi setelah ada komitmen dan mungkin punten kalian hidup bersama, ternyata dia banyak menunjukkan sisi hal baiknya dia. Salah satunya itu adalah dia memberikan segala mungkin apa yang dia milikin, termasuk mungkin dari segi gaji ataupun bonus ataupun apapun yang berhubungan dengan materi untuk dirimu. Karena apa? Dia meniatkan segala sesuatunya, dia pengen sukses sama kamu dan dia pengen membangun atau membina kehidupan baik dan bahagia bersama kamu. Salah satunya adalah ada tulisannya berlimpah harta, sukses, hidup yang kaya, hasil disiplin dan kerja keras. Yang mungkin secara tidak langsung dia mau nyenengin kamu lewat materi, dan mungkin dia pengen ngajak kamu untuk keliling dunia atau keliling Indonesia bersama keluarganya atau keluargamu juga. Itu aku lihat nomor 1. Dan selain kebahagiaan itu, apa sih yang kira-kira dia bakal berikan sama kamu selain yang tadi aku lihat materi? Kalau aku tangkap dari gambar kartu aku, jujur, bismillahirrahmanirrahim, yang pilih nomor 1 selamat ya. Dia orangnya tulus, dia orangnya tidak pelit, bahkan mungkin sama orang tua kamu juga dia akan niat membantu. Cuma banyak sekali orang yang jahat sama dia, banyak sekali orang yang pengen menjatuhkan dia, menjatuhkan harga dirinya dia, menjatuhkan istilah kasarnya dari segi materi. Dan disinilah kamu harus yang bisa membantu dia atau mensupport dia atau menjaga dia. Jadi untuk teman-teman ya, jangan kamu mentang-mentang pada saat dia enaknya aja, dia bekerja keras, dia bisa memberikan materi baik buat kamu gitu kan, dan pada saat dia jatuh karena orang lain, karena dia percaya sama temennya, karena dia dicelakain temennya atau dicelakain orang lain, kamunya bisa ninggalin dia. Jangan. Karena yang aku lihat dia orangnya tulus, kamu akan susah mungkin dapat orang yang tulus apa adanya, tidak pemarah. Mungkin marah ya, marah standar ya, tapi tidak pemarah, tidak main tangan. Orangnya juga baik sama keluarga kamu, tidak pelit. Nah, insya Allah orangnya baik. Cuma di sini agak hati-hati yang tadi aku bilang, ada kartu menara yang hancur, ada yang mungkin orang syirik dengan kehidupan kamu jauh lebih baik, jauh lebih dari segi materinya, jauh lebih sangat baik gitu kan. Ada orang yang punya niat jahat yang pada akhirnya mau mencelakai kamu atau menjatuhkan kamu. Nah, hati-hati, gambarannya di sini adalah bisa terjatuh atau bisa hancur karena menara yang hancur. Nah, disinilah kamu harus support dia 100%, kamu harus bangkitkan dia 100% supaya segala apa yang sudah terjadi, mungkin Allah memberikan ujiannya, tapi itu kamu bisa bangkit lagi seperti sedia kala. Jadi memang kelihatan sekali di kartu aku untuk kehidupan kamu nanti yang jauh lebih baik dan sangat lebih baik daripada sebelumnya, yang sampai pada akhirnya ada orang yang punya niat jahat sama kalian dan niat untuk menjatuhkan kalian, terutama pasanganmu, karena dia melihat sumber mata pencaharian atau sumber rezeki itu ada dari pasanganmu. Mungkin kalau kamu sebagai pelengkap aja atau ada usaha kecil-kecilan, tapi disinilah karena pasanganmu ini adalah sumber kekuatan kehidupan kalian, makanya dia akan mencelakai pasangan kamu. Nah, makanya di sini hati-hati. Dan sekali lagi aku bilang, apakah kalian akan bahagia? Insya Allah bahagia. Tapi kalau aku bilang saling support satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain, dan aku juga mengingatkan juga harus berhati-hati. Jangan gampang percaya sama orang, jangan gampang baik sama orang. Boleh kita baik, niatkan kita baik, tapi kita punya wadah kebaikan kita untuk siapa. Niatkan kita baik, mau orang itu nantinya jahat atau tidak, itu yang penting kita niatkan baik. Insya Allah dengan sebuah kebaikan kamu akan mendapatkan sebuah kemakmuran atau keberkahan. Nah, semoga aja dari kebaikan yang kalian lakukan itu bisa memberikan perlindungan buat kalian semua. Cuma hati-hati, menara hancur untuk nomor 1, karena ada orang yang sirik sama kamu, ada yang orang sirik sama kalian yang tidak mau ngelihat kalian bahagia. Jadi hati-hati dan hati-hati. Oke? Untuk nomor 1. Oke, kalau untuk nomor 2 nih, kira-kira kehidupan kalau kita bersama, kehidupan kita bagaimana? Wow, hampir beda tipis dengan nomor 1 ya. Cuma ini bedanya adalah ujian kalian tuh sangat amat banyak ya, kalau aku lihat ya. Kalau aku lihat suatu hari nanti apakah kalian akan bahagia? Kalau aku lihat merintis sebuah kebahagiaannya itu jatuh bangun dengan air mata. Yang pertama aku lihat kayak kalian mau bangun sesuatu, mau usaha sesuatu atau bekerja sesuatu, ada aja orang yang punya niat jahat sama kalian. Kayak entah dijelek-jelekan atau dikirim magic atau dikirim sesuatu hal yang tidak baik yang membuat kalian jadi drop, satu sama lain sakit ya ganti-gantian, sampai pada akhirnya kalian
bangkit, kalian mau berjuang, kalian mau ibarat kata punten insaf, pertobatan, kalian pengen kehidupan agamanya lebih baik, kalian mendekatkan diri sama Tuhan Yang Maha Esa, bahkan juga di sini kalian sudah merencanakan sebuah kebahagiaan, kalian sudah pengen memplanningkan sebuah anak dan lain-lain. Tapi alhamdulillah Tuhan memberikan jalan sama kalian yang pilih kartu nomor 2. Karena apa? Ada kartu berita baik, promosi jabatan. Setidaknya dibalik segala bentuk orang yang punya niat jahat sama kamu, sampai kalian tertatih-tatih, sampai mungkin sempat makan hutang sama orang, tapi insya Allah dibalik itu semua ada hikmah yang Tuhan berikan sama kamu. Ada promosi jabatan yang mungkin salah satu dari kalian dapatkan, entah suami kamu atau istri kamu, yang pada akhirnya dari promosi jabatan itulah ekonomi kalian bisa berangsur-angsur naik. Kamunya juga punya sedikit mata pencaharian dengan usaha kecil-kecilan, bisa membantu sedikit untuk yang mungkin uangnya suami bisa buat bangun rumah atau beli rumah, uang kamu bisa untuk makan sehari-hari. Di balik itu semua, apakah kamu akan bahagia? Sangat bahagia, karena aku lihat dari kartu aku, pelan-pelan step by step suami kamu atau pasanganmu itu naik jabatannya. Dari segala bentuk naik jabatannya, insya Allah di situ ada sebuah bentuk kebahagiaan, yaitu dengan cara membangun rumah, mungkin juga alhamdulillah ada keturunan di dalamnya gitu. Nah, di balik segala itu semuanya kira-kira gambaran ke depannya akan seperti apa ya? Oh, alhamdulillah sih di sini sama-sama saling menemukan jati diri. Jadi di balik segala kalian harus sama-sama saling mengerti sifat satu karakter masing-masing. Tapi alhamdulillah ada kartu kebahagiaan dengan teamworkmu. Sepertinya usaha kalian atau pekerjaan kalian itu akan ada hasilnya. Bahkan kalian bisa berbagi kebahagiaan, berbagi kebersamaan dengan orang-orang di sekitar kamu atau orang-orang yang membantu kalian. Aku lihatnya kayak gitu. Jadi insya Allah kalau aku lihat dari kartu aku, untuk teman-teman yang pilih kartu nomor berapa nih? Nomor 2, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terseok-seok di awal, bersakit-sakit di awal, tapi alhamdulillah pelan-pelan Allah memberikan segala bentuk rezeki baiknya, dari faktor keturunan, dari ternyata rezeki pelan-pelan naik, ada kartu berita baik, promosi jabatan, dari usaha juga ada kartu promosi, ada kartu keberhasilan, dan kedepannya ada kartu realisasi ide yang membawa mimpi jadi kenyataan. Artinya adalah tiba-tiba ide pengen buka cabang, ternyata cabang itu bisa lebih besar. Nah, ternyata kalian di dalamnya itu punya teamwork, mungkin punya istilah kasar kita bilang punya sumber daya manusia yang lainnya, orang yang membantu kalian sampai bisa di titik sekarang, entah dari segi pekerjaan, teamworknya, atau dari segi usaha kalian. Dan di situ insya Allah ada hasil ya. Di kartu aku ada tulisannya berbagi kebahagiaan dengan tim kalian, insya Allah ada rezeki bagus yang kalian dapatkan. Bahkan alhamdulillahirrahmanirrahim, dibalik terseok-seok di masa lalu, dibalik ada orang yang punya niat jahat, bahkan pakai kirim magic yang pernah membuat kalian sakit satu sama lain, sakit fisik ataupun sakit hati karena kalian sering ribut, tapi alhamdulillah Allah menjaga kalian, Allah menolong kalian dengan cara mengobati, mungkin lewat jalannya orang lain, lewat tangannya orang lain, yang pada akhirnya kalian bisa lebih baik lagi kehidupannya. Yaitu tidak lupa dari segala bentuk perjuangan kalian dari segi doa dan ibadah dan usaha. Amin ya robbal alamin. Itu kalau aku lihat dari kartu aku nomor 2. Jadi apakah suatu hari nanti kalian bahagia? Bahagianya pun tidak bisa diukir dengan kata-kata, karena kalian bisa memberikan atau menciptakan lapangan pekerjaan buat orang lain. Itu ya aku lihat dari kartu aku. Silakan teman-teman kalau mau sekali lagi mau pilih boleh, tapi harus fair ya, oke? Nah, yang ketiga, apakah kita seandainya kita hidup bersama, apakah kita akan bahagia? Wow, gila ya, alhamdulillah tiga-tiganya bahagia ya. Tapi kalau untuk nomor 3 ini ada ujiannya. Di balik sebuah kebahagiaan yang kalian rasakan, tapi kalian di situ ada ribut. Pemicu awal ribut mulanya itu adalah karena faktor ekonomi, nomor 3. Jadi awal kalian diuji, bertahun-tahun kalian ngerasain penderitaan dari segi keuangan, kalian sampai bingung harus besok mikirin makan apa ya besok ya, manapun kan anak sudah lahir, mungkin anak di sini aku lihat bisa lebih dari 2 bahkan 5 tahun pertama pernikahan kalian itu diuji dengan sering ribut karena faktor ekonomi. Tapi ternyata Allah memberikan jalan lain, ada sesuatu hal langkah yang kalian ambil di situ, dan dari situ mulai menghasilkan. Kira-kira langkahnya itu apa yang kalian ambil? Yaitu adalah dari kalian ada sifat mengalah satu sama lain, sifat yang sangat-sangat membuat tenang hati kalian, sifat yang kalian bisa pada akhirnya kalian menurunkan ego kalian setelah kalian melihat anak kalian. Pelan-pelan kalian berpikir, usaha apa sih yang akan kita lakukan? Mungkin pasanganmu sudah melamar pekerjaan ke sana kemari, dapat pekerjaan tapi gajinya
atau salarinya hanya cukup untuk buat makan sehari-hari, tidak bisa nabung, sampai pada akhirnya kalian berdua berpikir apa yang harus kita lakukan. Sampai pada akhirnya kalian memiliki sebuah ide yang mungkin dari ide tersebut kalian awalnya pesimis, apakah emang ini bisa menghasilkan, ternyata alhamdulillah di kartu aku bisa. Ada tulisannya telah mengetahui caranya menjadi orang sukses, kaya raya dan sukses. Berarti artinya adalah kamu tahu bagaimana caranya kamu bangkit, dan kamu juga tahu bagaimana caranya kamu melangkah untuk kedepannya. Alhamdulillah ya. Kalau bedanya nomor 2, kalau tadi terseok-seok karena ada orang lain yang tidak suka dengan kalian pakai ada kiriman unsur magic, tapi kalau di sini terseok-seoknya kalian karena memang faktor ekonomi dan karakter kalian yang sama-sama egois. Tapi alhamdulillah tidak sampai ke arah perpisahan, yang pada akhirnya kalian bisa berpikir satu sama lain. Mungkin pasangan kamu juga bisa dapat pekerjaan, walaupun pekerjaannya itu masih apa ya, masih standar, dalam arti adalah dari segi salarinya masih kecil banget, masih cukup untuk buat makan doang. Tapi alhamdulillah ada sebuah usaha yang kalian, dan usaha yang kalian lakukan juga itu ternyata menghasilkan sesuatu. Nah, kalau aku lihat ke depannya seperti apa dari usahanya kalian, jujur ya, tetap banyak perubahan, tetap naik turun, dan hati-hati teman-teman nih. Ini untuk tambahan aja untuk orang yang pilih kartu nomor 3 ya. Di balik segala materi yang kalian miliki, hati-hati jangan terjebak dengan cinta lain, pria idaman lain atau wanita idaman lain yang bisa menikmati hartamu, tapi kamu tidak berpikir dulu kamu berjuang dengan siapa. Nah, itu aku lihat ada kartu di kartu aku nomor 3, jadi ada kartu perjuangan, ada kartu di mana juga istilah kasarnya hati-hati, ada ujiannya, itu pertemuan dengan seseorang, jatuh hati, jatuh cinta. Seseorang ini luas, bisa aja orang baru, bisa aja mantan kamu, bisa aja siapapun orangnya, lawan jenis kamu yang bisa menguji kalian. Dan apakah ini bisa terjadi, Mbak Pit? Jawaban aku 50-50. Tapi kalau kalian bisa menguatkan mental kalian dan kalian mengingatkan dulu pada saat kalian zaman-zaman susah, insya Allah kalian bisa apa ya, bukan tidak terjadi ya, dalam arti adalah kalian bisa berpikir secara logika dan matang. Jangan sampai apa yang kamu miliki sekarang, harta kamu yang kamu miliki sekarang itu habis hanya karena istilah kasarnya kamu memiliki wanita atau pria idaman lain. Karena nantinya ada ujian lagi nomor 3. Jadi apakah nomor 3 nanti bahagia? Sebenarnya secara tidak langsung bahagia, tapi ujiannya memang banyak sekali, dan dari ujian tersebut salah satunya itu jangan sampai terjadi ya, salah satu itu adalah pria idaman lain atau wanita idaman lain. Nah, kalau bisa teman-teman harus menguatkan hati, berkomitmen dan berjanji pada diri sendiri. Ya Allah, ternyata saya sudah memiliki apa yang Allah berikan sama saya. Tolong jaga hati saya ya Allah. Jangan sampai saya menduakan pasangan saya, atau jangan sampai saya berkhianat, atau jangan sampai saya mencelakai diri saya sendiri. Jadi ya teman-teman harus kuatin doa. Jangan sampai kartu tambahan aku ini ternyata sebuah antisipasi untuk teman-teman yang takutnya malah teman-teman lakukan gitu. Jadi pokoknya hati-hati untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Apakah kalian, dengan tema kita saat ini adalah apakah hidup kalian bisa bahagia? Jujur bahagia, tapi ujiannya ada bahagia dan air mata kalau aku lihat dari kartu aku untuk nomor 3. Jadi aku sedikit mengingatkan untuk nomor 3 ya, harus lebih hati-hati, mawas diri, dan harus ingat perjuangan kalian sampai di titik sekarang itu apa sih. Perjuangan kalian itu untuk nomor 3 tidak hanya dari suami saja yang berjuang atau istri saja yang berjuang, tapi anak-anak yang kalian lahirkan mungkin ikut berjuang, ikut merasakan yang kalian belum bisa beliin susu gitu kan. Kalian hanya memberikan dia mungkin susu kalengan atau susu yang istilah kasarnya sasetan gitu kan. Nah, itulah kalian harus ingat segala bentuk perjuangan kalian, dan mungkin anak kalian juga pun ikut berjuang. Oke? Itu aku lihat dari kartu aku yang nomor 3. Nah, nomor 4 nih. Apa sih? Ini so sweet banget. Nomor 4. Apakah kalau kita hidup bersama kita akan bahagia atau aku akan bahagia? Insya Allah iya. Dari kamu memiliki pasangan yang bisa mengontrol emosi, bisa sama-sama saling mengingatkan satu sama lain, bisa sama-sama untuk mengingatkan sebuah kebaikan. Kayak misalnya ada orang di jalan yang ibarat kata naik mobilnya ugal-ugalan, kamu bisa menenangkan pasanganmu, udahlah jangan dibales, biarin aja. Jadi ada kesabaran, ada ketenangan, ada pengontrolan emosi yang dia ataupun kamu bisa mengontrol, ada sebuah kesetiaan, ketulusan, kebahagiaan. Alhamdulillah nomor 4, bahagianya juga karena sebuah kesetiaan, pasangannya juga satu sama lain, kalian memiliki rasa juga saling kepo. Setiap hari pulang kerja ada aja sedikit hal yang diceritakan, walaupun dalam keadaan capek di kamar, yang aku tadi gini loh, yang gini. Aku tadi emang sih ada ceweknya, tapi aku nggak ngapa-ngapain kok yang gini-gini. Ya alhamdulillah membuat kamu bisa percaya sama pasanganmu, begitupun sebaliknya
pasanganmu juga tidak merasa tersudutkan atau tidak merasa lo sama siapa aja, apa ya, ibarat kata ya diposesifin atau yang dipojokkan gitu kan, yang pada akhirnya dia bisa bercerita dengan leluasa tanpa harus ada sebuah kebohongan. Tapi apakah ada ujian untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 4? Yuk kita lihat. Mungkin kalau ujiannya itu, kalau aku lihat sih sebenarnya bukan ujiannya, cuma kalian itu orangnya nggak enakan. Jadi kayak misalnya mau negor istri, misalnya gini, yang kamu kalau misalnya sama mama aku mukanya jangan ditekuk dong gitu. Nanti istri kamu tiba-tiba ngomong gini, ya lah yang emang muka gue kayak gini gitu kan. Udah sih, aku tuh nggak ada apa-apa kok sama ibu atau sama bapak. Nah misalnya padahal kamu tuh ngerasain pasti nih bini gue bete nih, mungkin mak gue nyerocos-nyerocos apa, mah bisa aja dong kayak gitu. Tapi pasanganmu menutupi hal itu. Nah jadi kadang kamu merasa yang kayak, ini kenapa sih dia sih gitu. Tapi ya alhamdulillah, basically semuanya aku lihat di nomor 4 ini sama-sama saling mengingatkan dalam sebuah kebaikan ya. Dia menghargai kamu dengan segala bentuk jeripaya kamu pun menghargai dia dengan segala bentuk kesigapannya dia, perlakuannya dia, pengurusannya dia dalam hal rumah tangga, dan mungkin dia juga ada tambahan rezekinya ya. Alhamdulillah satu sama lain kalian lebih mengingatkan. Mungkin ujiannya ya mengingatkannya kadang, namanya kalau mengingatkan gini, yang itu tuh yang ada misalnya nih pasangan kalian tuh yang tipe orang yang kalau dia sudah tidak suka sama orang, dia akan menunjukkan hal itu gitu kan. Misalnya tiba-tiba yang ada Pak ini tuh, oh ya gitu, masuk nih, dateng ya, kamu salaman tapi mukanya tuh nunjukin gak enak. Kadang kamu bilang yang jangan kayak gitu, kayak yang gitu. Nah palingan hal-hal kecil seperti itu ya, tapi selebihnya insya Allah happy aja. Sebuah kesetiaan dalam proses pengurusan anak juga sama-sama memiliki andil. Jadi kalau aku lihat apa ya bahagia ya kalau aku lihat ya. Kalau teman-teman bilang Mbak Pit ada nggak sih orang kayak gini ya, insya Allah ada ya. Kalau aku lihat dari kartu aku ya pasti ada gitu kan. Ya cuma ya memang di sini orangnya nggak emosian sih gitu kan, nggak yang kalau ngomong kasar sama pasangan tuh enggak gitu. Jadi ya istilah kasarnya ya alhamdulillah ya gitu kan, bisa mengontrol emosi dan istilah kasarnya kalau dari sini kan nomor 4 tidak terlalu terlihat materi ya, tapi ya alhamdulillah berarti materinya cukup. Setidaknya mau beli ini bisa keturutan, mau nabung ini juga bisa keturutan. Itu aku lihat dari kartu aku untuk nomor 4. Nah, sudah aku bacain 1, 2, 3, dan 4. Semoga berkenan di hati teman-teman semua, dan semoga bisa memberikan jawaban atau gambaran untuk kedepannya langkah apa yang harus teman-teman lakukan dan ambil. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata, baik aku sengaja ataupun tidak sengaja. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.